Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, belum selesai masalah minyak goreng, kini harga komoditas bahan pangan seperti kedelai, daging, gula, bahkan cabai melonjak jelang bulan Ramadan. Lalu apa penyebab meroketnya harga komoditas bahan pokok dan benarkah karena faktor impor dan cuaca? Benarkah juga ada campur tangan dugaan kartel? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol Helmy Santika. Pak Helmy, selamat malam Pak Helmy. Malam. Ya, Pak Helmy, setelah minyak goreng dan kemudian kedelai, kini diikuti harga gula, daging sapi, ayam, bahkan cabai yang merangkak naik. Apa penyebabnya? Apa hasil sidak di lapangan, Pak Helmy? Ya, untuk minyak goreng itu saya rasa sudah banyak diberitakan ya, bahwa selain harga CPO yang tinggi, naik bagus harganya, kemudian juga sudah ada kebijakan pemerintah tentang pembatasan atau HET Rp14.000 untuk kemasan premium sampai dengan curah 11.500. Tapi kemudian kenapa masih ada pedagang atau pelaku usaha yang masih menahan. Ini kemudian pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan tentang refleksi. Nah, ini sebetulnya tinggal pada tataran teknisnya saja. Insya Allah dalam waktu ke depan apa yang terjadi misalkan di pasar tradisional minyak goreng curah itu ditahan oleh pedagang karena sudah ada kepastian, itu mereka bisa menjual lagi sehingga tidak lagi mengantri di retail. Kita sebagaimana kita ketahui retail sendiri service supply-nya dia hanya sekitar 13 sampai dengan 15%. Tiap gerai itu tentunya terbatas. Itu untuk minyak goreng. Kemudian untuk kedelai ini kan kita berpacu pada impor. Nah, kemudian situasi di luar negeri, di negara asal juga harga naik dan lain sebagainya. Namun pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk impor dan sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan atau menstabilkan harga kedelai yang pada akhirnya harga menjadi terjangkau, produksi pengrajin tempe tahu bisa kembali berproduksi. Lalu persoalan gula ini kalau dilihat dari pemenuhan lokal tidak cukup, sehingga selebihnya harus dipenuhi dari impor. Di negara pengimpor harga raw sugar sedang naik. Nah, ini perlu ada adjustment dari pemerintah tentang harga eceran tertinggi. Nah, saat ini yang ada adalah HET yang lama, yaitu sekitar 12.500. Tapi informasi yang saya dapat ini sedang di-adjust kembali kira-kira berapa harga yang yang memungkinkan sehingga bisa memberikan kepastian bagi para produsen sampai dengan ke konsumen tidak mahal. Iya. Dan terakhir ya Mbak. Daging sapi nih Pak, terakhir. Ya, jadi terakhir daging sapi. Daging sapi juga sama, kalau misalkan pemenuhan ketersediaan daging sapi secara nasional, kalau dilihat dari datanya masih cukup ya. Itu pasokannya kan dari sapi lokal. Kalau mengandalkan sapi lokal saja tidak cukup, sehingga untuk bisa memenuhinya ditambah dengan impor sapi bakalan siap potong, kemudian daging sapi beku atau daging beku sampai dengan karkas. Ini tujuannya adalah untuk supaya memenuhi ketersediaan daging di masyarakat. Ada terjadi beberapa fenomena yang tadi disampaikan bahwa ada ada mogok berjualan atau tidak mau menjual dagingnya oleh beberapa kelompok pedagang daging. Namun ini sudah kita clearkan tadi siang, kita sudah rapat di Kementerian Perdagangan yang dihadiri seluruh stakeholder di bidang ini, ya, termasuk juga asosiasi mulai dari JAPDI, SPITI,
LRT, kemudian Gabus Pindo dan lain sebagainya bersepakat bahwa tidak ada lagi yang tidak menjual, semuanya akan menjual. Insya Allah ya kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan menjelang puasa dan Lebaran stok ini bisa stok ini bisa terkendali. Baik, sejauh ini hasil penyelidikan dan juga sidak di lapangan, apakah ada permainan kartel terhadap kenaikan bahan pangan ini, Pak Helmi? Ya, dari hasil penyelidikan atau kegiatan pengawasan pengecekan on the spot, baik yang dilakukan oleh Satgas Pangan Pusat dan daerah secara bersama-sama, bisa kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya pihak-pihak yang memainkan harga atau mungkin memonopoli atau mungkin kartel, kita belum temukan. Sejauh ini apa yang terjadi karena ya situasi yang terjadi secara global. Ya, tadi kan kalau misalkan ada komoditas yang sumbernya dari impor, bagaimana di luar sana sedang ada contoh misalkan kedelai dialihkan jualnya ke Cina, kemudian ada juga faktor cuaca dan lain sebagainya yang mengakibatkan terhambat, saya katakan terhambat pasokannya menuju Indonesia. Kemudian juga mohon maaf, jelang bulan Ramadan, bahkan sampai Lebaran nanti, ini yang dikhawatirkan oleh para ibu rumah tangga, harga akan semakin melonjak. Apa pesan dan juga jaminan bahwa harga akan tetap terjaga dan terjangkau? Ya, menjelang puasa dan Lebaran, yang pertama kami dari Satgas Pangan melakukan konsolidasi terlebih dahulu, rapat konsolidasi di jajaran internal Satgas, kemudian mengundang bersama-sama semua stakeholder, termasuk juga para produsen, ya, para produsen terhadap komoditas yang yang menjadi fenomenal di bulan puasa dan Lebaran. Kita ingin tahu berapa stok keseluruhan, berapa di mana sentra-sentranya dan lain sebagainya. Itu kita ingin tahu. Nanti dalam pekan depan kita akan laksanakan rapat secara umum yang menghadirkan semuanya untuk bisa mengetahui kondisi realnya itu seperti apa. Sehingga kita bisa memprediksi gitu ya di satu bulan atau 2 bulan ke depan pada saat pelaksanaan Lebaran, puasa dan Lebaran itu stok itu ada. Kita harapkan seperti itu, Pak Helmi Santika. Semoga harga bahan kebutuhan pokok ini bisa segera turun dan juga bisa dijangkau oleh masyarakat. Terima kasih untuk waktu dan keterangan Anda di Top News pada malam hari ini.